Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan 30 kg sabu-sabu dan menangkap 3 pelaku di Toli-Toli. BMKG Sulawesi Tengah mengimbau warga untuk mewaspadai gempa bumi susulan. Selama operasi Patut, pembuatan batako kini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan di Kota Palu. 7 pelanggaran. Operasi Patuh Tinombala 2025 di seluruh wilayah Sulawesi Tengah selama 2 pekan resmi berakhir pada Minggu 27 Juli 2025. Sepanjang operasi, jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggaran tercatat sebanyak 28.427 kasus. Turun 27% dari operasi Patuh Tinombala 2024 yang mencapai 38.000. Meski pelanggaran berkurang, namun angka kecelakaan justru naik 12% dari tahun sebelumnya. Tercatat 37 kasus kecelakaan selama operasi berlangsung. 6 orang meninggal dunia, 22 luka berat dan 46 mengalami luka ringan. Kerugian material diperkirakan mencapai 146 juta rupiah. Yang pertama kaitannya dengan pelanggaran. Untuk diketahui, pelanggaran yang tercatat selama pelaksanaan operasi Patuh Tinombala 2025 sebanyak 28.427. Capaian ini mengalami penurunan sebanyak 27% dibandingkan operasi Patuh tahun 2024 sebanyak 38.943 pelanggar. Penyebab dominan kecelakaan adalah kesalahan manusia, meliputi tindakan melanggar batas kecepatan, tidak menjaga jarak, hingga manuver berbahaya saat berkendara. Sementara itu, dari rincian pelanggaran, sebanyak 2.832 pengendara roda 2 terciduk tidak memakai helm SNI. Sementara pada pengendara mobil, 2.020 orang tertangkap tidak menggunakan sabuk pengaman. Operasi Patuh Tinombala memang telah berakhir, namun polisi mengimbau masyarakat untuk tidak kembali abrakan di jalan. Kesadaran dan kepatuhan lalu lintas diharapkan tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Impian masyarakat di kawasan Danau Lindu untuk menikmati sarana transportasi danau akhirnya terwujud. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi mengoperasikan dermaga yang terletak di tepi Danau Lindu, Desa Anca, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Selama ini masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Lindu terkendala mobilitas antar desa karena belum adanya dermaga penyeberangan. Mereka hanya menggunakan perahu sebagai sarana transportasi untuk melintasi danau tersebut. Keberadaan dermaga tersebut bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di sekitar Danau Lindu serta membuka akses lebih luas bagi pengembangan pariwisata di kawasan Danau Lindu. Dermaga tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal terutama di sektor wisata dan budaya sekaligus mempercepat pelayanan masyarakat. Warga desa sangat terbantu dalam memasarkan hasil komoditi pertanian dan perkebunan keluar desa. Warga desa juga dimudahkan dalam memasok kebutuhan logistik dari luar. Karena untuk bagaimana akses penyeberangan ini bisa lebih lancar dan bagus. Karena beliau supaya ini juga dibuat untuk bagaimana akses ekonomi itu bisa lebih cepat berjalan. Karena di sini bisa parkir beberapa kapal, ya bisa sampai berapa kapal, kemudian satu kali bisa diampat. Masyarakat 5 desa yang bermukim di sekitar Danau Lindu kini senang dan nyaman bisa menikmati sarana penyeberangan yang lebih memadai.
Dermaga tersebut diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memacu pengembangan pariwisata alam, sejarah, dan budaya. Danau Lindu bakal menjadi salah satu kantong pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Aktivitas seismis di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah belum mereda pasca gempa bermagnitudo 5,7 yang terjadi Kamis malam lalu. Hingga hari Minggu kemarin, lebih dari 100 kali gempa susulan telah direkam oleh BMKG. Getaran dengan magnitudo bervariasi masih terasa hingga ke wilayah sekitar Danau Poso. Fokus gempa terletak di kedalaman 10 km dengan sumber dari sesar Poso yang membentang di antara kota Poso hingga Danau Poso. Tipe pergerakan sesar diidentifikasi sebagai pergeseran mendatar atau strike slip. Kompleksitas geologi di Sulawesi Tengah dinilai berisiko tinggi. Pasalnya, sesar Poso bukan satu-satunya patahan aktif di wilayah ini. BMKG mengingatkan gempa utama dapat memicu aktivitas pada sesar-sesar kecil lainnya. Kalau sesar Poso itu bentangannya mulai dari kota Poso itu sampai Danau Poso. Kemungkinan memang bisa mempengaruhi atau mengaktifkan sesar-sesar lain. Kemungkinan itu. Karena di Sulawesi Tengah ini kan kebetulan sesar-sesar yang kecil-kecil atau sesar minornya cukup banyak. Warga diminta untuk tetap tenang namun waspada. Khususnya warga di sekitar lokasi gempa yang memiliki rumah dengan kondisi retak atau tidak kokoh. BMKG menegaskan agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada korban jiwa akibat gempa bumi di Kabupaten Poso pada 24 Juli lalu. Namun lebih 100 rumah warga di Kecamatan Pamona Selatan dan Pamona Tenggara mengalami kerusakan akibat guncangan gempa berkekuatan 6,0 skala Richter. Kini warga diperbolehkan untuk beraktivitas kembali, namun diimbau juga tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songkong Puasi.